Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 26, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kalau pasal 24, 25 itu khotbah Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus. Sekarang Matius cerita 26 sampai 28 mengenai nanti kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, 5 ayat ini ada dua, bisa dibagikan dua ya, 1 sampai 2, 3 sampai 5. 1 sampai 2, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dia akan mati. Jadi nanti ada persiapan untuk menjelaskan murid-muridnya, tetapi nanti ada Yesus diurapi, kemudian perjamuan Tuhan, tetapi juga ada penyangkalan Petrus. Jadi dua sisi. Di satu sisi rencana Allah yang indah, dia mati di kayu salib untuk dosa manusia. Dari sisi lain ada orang-orang yang berdosa yang diceritakan oleh Matius. Yesus tahu 2 hari lagi katanya. Itu. Ia tahu matinya. Matinya bukan karena sakit jantung, bukan karena diabetes, bukan karena apa sakit-sakit yang lain, stroke, tapi disalib. Itu mati yang diperuntukkan penjahat-penjahat. Begitu kasihnya Tuhan kepada manusia sehingga menyerahkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan menjadi manusia, menjadi hamba, menjadi budak, menjadi seperti penjahat, dihukum mati. Itu semuanya telah direncanakan Tuhan. Rencana kasih Tuhan yang luar biasa, yang sebelum dunia dijadikan sudah ada rencana itu. Kronologinya, kapan mati, caranya mati, dan bagaimana mati, semuanya telah direncanakan dan persis terjadi seperti apa yang dikatakan Tuhan. Tapi di sisi lain, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ayat 3-5, suatu yang sangat mengerikan ini. Imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, di istana imam besar. Ini adalah tokoh-tokoh agama orang Yahudi, tokoh-tokoh orang bijaksana ya, tua-tua bangsa yang dikagumi rakyat, yang diikuti rakyat, yang mengerti kitab suci. Imam-imam itu hafal sekali bagaimana berkorban, bagaimana memeriksa hewan mana yang patut dikorbankan, tahu persis, dicocokkan dengan firman Tuhan. Bahkan ada imam besar yang pasti mengerti isi kitab suci mereka, yaitu kitab perjanjian lama, Taurat dan Nabi-Nabi. Tetapi apa yang mereka lakukan, saudara? Rencana menangkap Yesus.
Itu belum cukup. Rencana menangkap Yesus saja belum cukup. Itu saja jahat, tetapi kejahatannya adalah rencana menangkap dengan tipu muslihat yang tujuannya untuk membunuh dia. Bagaimana pendapat Bapak Ibu Saudara? Kalau tokoh-tokoh agama punya rencana, rencananya jahat, penuh tipu muslihat, padahal mereka mengerti firman Tuhan. Dan itulah manusia. Kita mengerti mereka begitu jahat. Tetapi mari kita memeriksa diri kita. Apakah kita bukan orang yang jahat? Kitab suci mengatakan semua orang telah berdosa. Siapapun yang ada di dunia ini sudah berdosa. Dan tidak dapat berusaha sendiri untuk menghilangkan dosanya sehingga bisa bertemu dengan Allah. Kitab suci jelas sekali menjelaskan kita bisa bertemu dengan Allah secara pribadi lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Kita sadar tidak bisa sowan Gusti sendiri, tetapi harus lewat Tuhan Yesus. Nah, dalam ayat-ayat itu nanti seterusnya pasal 26 terjadi seperti itu. Jadi satu sisi Tuhan kasih merencanakan kematiannya, menyiapkan murid-murid, nanti ada perjamuan Tuhan, Yesus diurapi. Dari sisi lain, ada orang-orang jahat yang merencanakan. Bahkan ada muridnya nanti yang menyangkali, yaitu Petrus. Itulah keadaan manusia dan Allah. Allah mengasihi, manusia berdosa. Manusia diberi kesempatan untuk sadar diri dan menerima pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini menyadari akan kasih Tuhan yang luar biasa itu yang telah terjadi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa kita sudah sadar menerima dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita jadi orang yang sadar, lalu bisa menyadarkan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih atas rencanamu yang luar biasa itu. Sebelum dunia dijadikan sudah merencanakan untuk keselamatan kami, yaitu dengan mengutus Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sadar akan kebenaran ini. Dan biarlah kesadaran kami ini kami ungkapkan dalam bentuk tindakan maupun ucapan untuk menjadi berkat orang lain supaya mereka sadar akan keperluan kebutuhannya pengampunan dosa lewat Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bersama-sama saya merenungkan firman Tuhan. Mari kita beraktivitas dan jangan lupa prokes COVID belum selesai. Mari kita pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan, dan kurangi mobilitas, kurangi kegiatan. Kalau tidak perlu, tidak usah pergi, tapi di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik,
supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.